Oke, ini materi kita hari ini. Bukan materi baru ya. Ini saya kira semuanya udah pernah dapat semua ya. Ya. Oke, materi kita hari ini tentang relasi ya. Relasi saya kira udah pada dengar ya semua tentang relasi ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita mulai dengan perkalian kartesian ya, atau biasa kita sebut dengan Cartesian product. Nggak asing kan ya, Cartesian product ya, pasti sudah pernah dengar kan ya, mungkin di SMA atau SMP gitu ya, A kali B gitu ya. Oke, kita ulangin sedikit. Jadi di sini kalau kita perkalian kartesian dari himpunan A dan B ya, jadi kita punya dua himpunan yaitu A dan B. Yang dimaksud dengan perkalian kartesian dari A dan B itu adalah himpunan yang elemennya itu adalah semua pasangan terurut atau order pairs yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Nah, kita tulis seperti ini nih. Nah, ini himpunannya itu kan biasanya huruf besar ya. Bukan biasa, harus ya. Kalau himpunan harus huruf besar. Jadi ini A kali B. Atau kita baca A cross B. Sama dengan ini kurung kurawal ya. Ini adalah biasa ya, tanda himpunan ya. Kurung kurawal. Kemudian di dalamnya adalah kurung biasa. Kurung biasa ini adalah kurung dari pasangan terurut ya, atau pasangan berurutan. Itu lambangnya seperti ini. Kemudian di sini adalah A, B. Ini adalah huruf kecil. Kemudian di mana A-nya ini adalah anggota dari himpunan A dan B-nya, B ini adalah anggota himpunan B. Nah, kurang ini ya. Ya PPT yang nggak bisa di ini udah di PDF ya. Ditambahin sendiri ya kayak gini ya terusnya ya. Anggota himpunan B ya. B-nya B besar. Ya. Nah, kemudian relasi antara himpunan A dan B ini kita sebut dengan relasi biner ya. Relasi biner karena dia terdiri dari dua himpunan. Jadi dinamakan relasi biner. Ini kita definisikan sebagai berikut. Relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A. Nah, kita notasikan seperti ini. R subset ya. Ini lambang subset dari A cross B ya, atau R himpunan bagian dari A cross B. Nah, ini contoh. Misalkan saya punya himpunan A, ini adalah anggotanya 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B anggotanya 2, 4, 8, 9, dan 15. Maka di sini kita akan buat dulu Cartesian produknya ya, yaitu A cross B. Berarti pasangan berurut ya seperti ini. Ya, pasangan berurut di mana yang depan itu adalah anggota A, yang belakang anggota B. Jadi ini 2,2 gitu ya. 2,4, 2,8, 2,9, 2,15 ya. Udah, ganti yang 3. 3,2, 3,4, 3,8 dan seterusnya. Terakhir berapa? Terakhir adalah 4,15. Bisa ya semuanya ya. Itu adalah Cartesian product ya. Nah, kalau untuk R-nya ini adalah himpunan bagian dari A cross B. Kalau A cross B itu adalah semuanya, kalau R ini hanyalah sebagian aja. Ya, sebagian dari A cross B. Nah, misalkan di sini didefinisikan himpunan R ya, yaitu A, B anggota R jika A adalah faktor prima dari B ya.
A faktor prima dari B. Kita lihat di sini dari A cross B ini mana yang kira-kira A faktor prima dari B. Nah, yang mana? Nah, misalkan ini 2. Nah, 2 ini adalah faktor prima dari 2. Ya. Kemudian dari 4 dan dari 8. Ya. Kalau 9 ini nggak masuk ya. Ya. 9 nggak bisa dibagi 2. Ya, jadi bukan. Kemudian berapa lagi? Angka 3. Nah, 32 bukan, 34 bukan, 38 bukan. Berarti mana? 3 dan 9 ya. 3 ini adalah faktor prima dari 9 dan 3,15 ya. 3 adalah faktor prima dari 15. Kemudian untuk 4 ini nggak ada ya. 4 ini bukan faktor prima ya. Prima itu berapa aja sih? 2, 3, 5, dan seterusnya. Bisa ya yang ini ya. Untuk halaman ini bisa ya. Bisa diterima ya. Oke, saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Nah, berikutnya ini adalah syarat-syarat sebuah relasi ya, yaitu ada domainnya ya atau ada daerah asal yaitu himpunan A ini sebagai daerah asal. Kemudian himpunan B ini adalah sebagai daerah kawan atau kodomen. Kemudian ada aturan atau kalimat terbuka yang kita singkat dengan P, X, Y. Atau ada juga yang menyebutnya R, X, Y. Seperti itu ya. Kemudian untuk penyajian relasi, kita bisa menggunakan diagram panah, kemudian pasangan terurut, kemudian tabel, dan grafik. Nah, kalau diagram panah contohnya seperti ini. Ini adalah himpunan A-nya 2, 3, dan 4. Kemudian B-nya 2, 4, 8, 9, dan 15. Kemudian R-nya adalah A faktor prima dari B. Nah, ini kita buat. Ini himpunan A ya. 2, 3, 4. Kemudian ini adalah himpunan kodomennya ya, daerah kawannya. 2, 4, 8, 9, dan 15. Kemudian R-nya adalah A faktor prima dari B. Maka 2 ini dipasangkan dengan 2 ya, dengan 4 dan dengan 8. Kenapa? Karena 2 adalah faktor prima dari 2, 4, dan 8. Berikutnya 3. 3 ini adalah 3 dipasangkan dengan 9 dan 15. Karena 3 adalah faktor prima dari 9 dan 15. Sedangkan 4 ini bukan faktor prima. Jadi 4 tidak punya teman. Nah, ini adalah gambar dari diagram panah. Ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Berikutnya ini kalau untuk pasangan berurutan ya. Ini kalau penyajian dengan pasangan berurutan kayak yang seperti tadi ya. Ini yang depan anggota A, yang belakang anggota B. Ya, yang depan anggota A, yang belakang anggota B, begitu dan seterusnya. Kemudian dengan tabel. Nah, tabel ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Ya, himpunan A di sini kita punya 2 dipasangkan dengan 2, kemudian 2 dipasangkan dengan 4, 2 dipasangkan dengan 8, kemudian 3 dipasangkan dengan 9, 3 lagi dipasangkan dengan 15. Ya, ini penyajian secara tabel. Kemudian berikutnya ini adalah penyajian bentuk matriks. Ya, relasi bisa disajikan dalam bentuk matriks. Ya, seperti ini. Yang di sini ini banyaknya baris itu adalah himpunan A ya. Ini banyaknya baris. Tadi himpunan A-nya kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian himpunan B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5.
Maka di sini kita pasang di sini ini 2, 3, 4 ya. Jadi ada 3 baris, 1, 2, 3. Kemudian yang kolom ini adalah himpunan B-nya. 2, berapa tadi? Sorry, ya benar ya. 2, 4, berapa tadi? 2, 4, 8, 9, 15 ya. Jadi sini 2, 4, 8, 9, 15. Ya. Nah, bagaimana cara mengisi matriksnya? Nah, matriks yang sesuai di sini ya, yang sesuai, ini kita isi dengan angka 1. Kalau tidak ada, maka kita isi dengan 0. Misalkan ini, 2,2. Berarti kan di sini ya. Ini kan ini baris kedua, kolom kedua. Nah, ini ada, berarti di sini diisi 1. Kemudian berapa lagi? 2, 4. Nah, berarti di sini baris kedua, kolom keempat. Nah, ini. Terus di sini 2, 8. Baris kedua, kolom ke-8. Sedangkan di sini berapa? 2, 9. 29 kan nggak ada di sini ya. 29 nggak ada, berarti kita isi 0. Yang di sini 2, 15. Nggak ada juga, berarti kita isi 0. Itu ya. Kemudian di sini ini adalah baris 3 ya. 3,2 nggak ada, 0. Terus ini 3,4 ya, 0. Di sini 3, berapa nih? 8 ya, 3,8, 0 juga. Kemudian di sini 3,9 ada. Ada ya. Berarti diisi 1. Kemudian 3,15 diisi 1. Udah selesai, udah nggak ada lagi. Berarti di sini yang bawah ini isinya 0 semua. Bisa ya? Ada pertanyaan? Bisa diterima ya? Oke, kemudian sifat-sifat relasi. Kita punya reflektif. Ini reflektif ya. Reflektif, simetri, transitif, antisimetri, dan ekivalensi. Banyak amat ini ya. Oke, kemudian ini untuk yang reflektif, yang saya kasih tadi ya, saya kasih foto tadi ya, gambar ya. Ntar saya download dulu. Teman-temannya.
Juga apa-apa. Sekarang kita lihat yang reflektif ya. Mana nih ya? Nah, ini ya. Oke, sifat refleksif. Definisinya yaitu, kelihatan ya, relasi R pada himpunan A kita sebut reflektif jika A, A anggota R untuk setiap A anggota himpunan A. Ya, jadi di sini jika di dalam reflektif setiap elemen di dalam A ini berhubungan dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, dikatakan tidak reflektif kalau ada A anggota himpunan A sedemikian hingga A, bukan anggota R. Nah, kita lihat contohnya di sini. Misalkan himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian R didefinisikan pada himpunan A. Maka himpunan R, ya, relasi R-nya di sini misalkan disebutkan R-nya adalah 1,1, 1,3, 2,1, 22, 33, 42, 43, dan 44. Kita cek apakah dia refleksif atau tidak. Nah, kita cek di sini 1,1 ada ya, 1,1 ada. Kemudian 22 ada. Kemudian 33 ada ya. 44 juga ada ya. Ini 22, ini 33, ini 4. Ya. Nah, maka dikatakan di sini adalah bersifat refleksif. Ya, kenapa? Karena 1,1, 22, 33, dan 44 itu anggota dari R ya, atau karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, A. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini contohnya diberikan R-nya itu adalah 11, 22, 23, 42, 43, dan 44. Nah, di sini ini tidak bersifat refleksif. Kenapa? Karena pada R yang kedua ini dia tidak memuat 3,3. Gitu ya. Bisa ya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya? Layarnya ya. Kelihatan, Bu. Ya. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke sifat berikutnya. Sebelah mana ya?
Yang berikutnya itu yang kesetaraan. Bentar. Sifat yang kedua itu adalah simetri. Mana simetri refleks? Kalian lihat di WA aja ya, sambil baca foto yang di situ ya. Nyarinya lama kayaknya nih. Nggak urut. Tuh kan nyari. Buka dari tempat kalian aja ya. Buka dari tempat kalian sendiri ya, sambil saya bacakan ya. Apa tadi sifatnya? Setangkup atau simetri. Udah? Nggak bisa buka nih. Oke, kita lihat sifat yang setangkup atau simetri. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup atau simetri jika A, B anggota R, maka kebalikannya yaitu B, A juga anggota R untuk semua AB anggota A, ya, himpunan A. Nah, di sini dikatakan, dengan kata lain definisi ini menyatakan bahwa relasi R pada himpunan A tidak setangkup atau tidak simetri jika A, B anggota R sedemikian hingga B, A bukan anggota R. Gitu ya.